Saat memindahkan batu bata di tengah kebakaran, ia secara tidak sengaja menemukan sepotong emas. Tanpa diduga, emas itu tiba-tiba berubah menjadi dua berkas cahaya yang langsung masuk ke matanya. Sejak saat itu, ia memperoleh kemampuan untuk melihat nilai segala sesuatu. Setiap benda di hadapannya langsung terlihat jelas nilainya. Ia sangat gembira ketika melihat sebuah patung kayu tersambar petir yang tersembunyi di rerumputan, dengan nilai perlindungan mencapai 1 juta. Ia segera berlari dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dengan harta itu, pemuda tersebut merasa tidak perlu lagi bergantung pada kontraktornya. Ia langsung berhenti dari pekerjaannya dan pergi ke jalan barang antik untuk menjual kayu tersebut. Di perjalanan, ia melewati sebuah kios dan secara naluriah mengaktifkan mata penemuannya. Tanpa diduga, ia menemukan harta karun lain, sebuah guci porselen biru putih dari dinasti Ming yang bernilai 3 juta. Namun, ia berpura-pura tidak tertarik dan justru mengambil mangkuk porselen di sebelahnya, lalu menanyakan harganya. Penjaga toko yang ingin memanfaatkan ketidaktahuannya meminta harga 5.000 yuan. Pemuda itu pura-pura marah dan berkata bahwa itu hanya replika dinasti Qing. Ia berpura-pura hendak pergi. Penjaga toko pun langsung menahannya. Kemudian, pemuda itu dengan santai menanyakan harga guci biru putih tersebut, dan berhasil mendapatkannya hanya dengan 100 yuan. Setelah mendapatkan guci itu, ia melihat bagian bawahnya masih tertutup tanah segar. Ia menyadari bahwa benda itu baru saja diambil dari gunung terdekat. Hal ini membuatnya semakin tertarik. Dengan kemampuan matanya, ia tidak ingin melewatkan harta apapun di gunung itu. Ia pun membawa kedua barang tersebut ke toko barang antik. Namun, setibanya di sana, ia justru diremehkan oleh asisten toko dan diminta pergi. Saat itulah Tuan Chen, yang berada di dalam, menyadari bahwa kedua barang itu adalah asli dan segera menghentikannya. Tuan Chen menegur asistennya, lalu menawarkan untuk membeli barang tersebut dengan harga tinggi. Ia menjelaskan bahwa kayu yang tersambar petir itu sangat langka, berkualitas tinggi, dan memiliki permintaan besar di pasar. Ia menawarkan harga 1,2 juta, sedikit di atas perkiraan sistem yang hanya 1 juta. Untuk guci porselen dinasti Ming, Tuan Chen menilai kualitasnya sangat tinggi dan menawarkan 600.000. Namun, pemuda itu tahu nilai sebenarnya sekitar 2,8 juta, sehingga ia menolak menjual di bawah harga tersebut. Melihat pemuda itu begitu paham harga, Tuan Chen menganggapnya sebagai ahli tersembunyi. Ia langsung menaikkan penawaran dan membeli kedua barang itu dengan total 4 juta. Ia juga meminta pemuda itu untuk kembali jika menemukan harta lain di masa depan. Setelah itu, pemuda tersebut langsung pergi ke pegunungan untuk berburu harta. Ia mengaktifkan kemampuannya. Pohon tua bernilai 100, gulma tidak bernilai, tanah lembab tidak bernilai, plastik bekas tidak bernilai. Namun tiba-tiba, ia menemukan sesuatu yang luar biasa, sepasang vas bunga plum dari dinasti Ming, dengan nilai total mencapai 30 juta. Ia sangat terkejut dan menyadari bahwa ini adalah harta besar. Namun, ia juga tahu bahwa menjual semuanya sekaligus akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, ia memutuskan untuk menjualnya satu persatu. Sementara itu, di toko Tuan Chen, seorang CEO wanita menawarkan 20 juta untuk menemukan pasangan dari vas tersebut. Namun Tuan Chen ragu, karena bagian lainnya belum ditemukan dan peluang menemukannya sangat kecil. Saat mereka sedang membahas hal itu, seorang asisten tiba-tiba mengabarkan bahwa pemuda tersebut telah datang. Tuan Chen langsung menyambutnya dan memperkenalkannya kepada CEO wanita itu, Presiden Xia dari grup Xia. Pemuda itu berkata bahwa ia datang untuk menjual sebuah kotak obat dari dinasti Ming,